Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Sapitri, NIM F1E121151, berasal dari ruang 06, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Negeri Jambi. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai kewirausahaan bisnis baru dan kepemilikan bisnis. Submateri yang pertama yaitunya kita akan membahas mengenai kewirausahaan, yang kedua franchising, yang ketiga perusahaan kecil, yang keempat bentuk-bentuk badan usaha, dan yang kelima perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Termasuk pada bab yang pertama yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan yang dosa ini sering disebut entrepreneurship, yang merupakan awalan diadopsi dari bahasa Prancis entreprendre, yang berarti memulai atau melaksanakan. Wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Wirausaha juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian untuk membuka dan menjalankan kegiatan yang sifatnya produktif dan mandiri. Menurut Burgers dan Steinhoff 2003, wirausaha adalah orang yang berorganisir, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha dan peluang berusaha. Secara esensi, pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan, atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Hakikat kewirausahaan ini, berdasarkan beberapa kajian beberapa ahli, seseorang wirausaha setidaknya memiliki 6 hakikat dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua yaitu kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Yang keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Selanjutnya yaitu manfaat dari wirausaha. Yang pertama, sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, secara pribadi dapat menjadi teladan melalui sikap berani mengambil risiko, jujur, tidak mencurigakan orang lain, maupun sikap-sikap terpuji lainnya. Yang keempat, sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan yang berlaku lainnya. Yang kelima, sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang di pekerjaannya, di mana pendidikan tersebut berupa pendidikan kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. Yang keenam, manfaat wirausaha ini yaitu dapat menjadi seorang wirausaha yang mampu menjaga kerahasiaan atau kelarasan lingkungan, baik dari segi pergaulan maupun dalam hal yang berhubungan dengan kepemimpinan, dengan jalan mengkombinasikan sumber melalui cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Sedangkan manfaat wirausaha bagi pembangunan bangsa diantaranya, yang pertama, wirausaha sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan seperti melancarkan proses, produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, wirausaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menginap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, baik itu barang produk konsumsi sehingga ketergantungan pada barang produk asing akan berkurang. Selanjutnya, apa sih keuntungan dan kelemahan dari wirausaha tersebut? Terdapat beberapa keuntungan dan kelemahan dalam berwirausaha menurut Ili, diantaranya yang pertama otonomi. Dalam otonomi ini, pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha mempromosikan seseorang menjadi bos yang memiliki kehendak
terhadap kontrol bisnisnya. Hal ini juga didukung dengan pendapat Robert Kiyosaki yang menyatakan bahwa pada dasarnya perspektif menjadi seorang wirausaha adalah pilihan karena mencari sebuah kebebasan. Yang kedua, adanya tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan memotivasi usaha. Yang ketiga, yaitu kontrol. Kontrol finansial bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Yang keempat, yaitu memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan secara umum kelemahan menjadi wirausaha yang pertama yaitu penghasilan yang tidak pasti. Yang kedua yaitu bekerja keras dengan waktu yang terbatas. Yang ketiga kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil. Yang keempat tanggung jawab yang cukup besar. Seperti keharusan mengambil keputusan walau mungkin belum menguasai permasalahan. Sedangkan keuntungan menjadi wirausaha di antaranya yang pertama, terbukanya peluang untuk mencapai tujuan, yang kedua, terbukanya peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh, terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, yang ketiga, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret, yang keempat, terbukanya peluang untuk menjadi bos. Masuk submateri yang kedua, yaitu franchising. Franchising ini dari segi pengertiannya itu menurut Stanward dan Curran mencoba memberikan definisi umum mengenai franchise, ini suatu bentuk bisnis yang pada dasarnya terdiri dari sebuah organisasi atau pemilik waralaba dengan paket bisnis yang teruji. Pasar yang berpusat pada suatu produk layanan memasuki hubungan kontrak dengan pemegang waralaba. Biasanya perusahaan kecil yang dibiayai sendiri dan dikelola oleh pemilik yang beroperasi di bawah perdagangan nama pemilik waralaba untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh pemilik waralaba. Melakukan hubungan kontekstual dengan franchisee yaitu perusahaan-perusahaan kecil yang didanai secara mandiri dan dikelola secara langsung oleh pemiliknya untuk beroperasi di bawah nama brand franchisor, memproduksi dan memasarkan barang atau jasa menurut format yang telah ditentukan oleh franchisor. Yang kedua yaitu bisnis franchise dan pengembangan UKM. Bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pengembangan UKM di suatu negara sebab franchise merupakan suatu bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dengan UKM sebagai pemegang hak atas pengelolaan gerai dengan menggunakan merek dagang franchisor beserta berbagai kemudahan bisnis yang ditawarkan. Bisnis franchise sendiri memberikan berbagai kemudahan kepada pendatang baru di dunia bisnis. Apapun produk yang akan ditekuninya, dalam bisnis macam ini, franchisor mempunyai komitmen untuk memberikan perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, termasuk manajerial. Di samping itu, dengan menjalankan bisnis dengan menggunakan merek yang sudah teruji di pasar, itu berarti wirausaha tersebut tidak memulai segalanya dari nol. Selanjutnya yaitu peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa perannya. Yang pertama yaitu bisnis franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan kepada mitra kerjanya. Dalam hal ini UKM. Hal ini berdampak pada peningkatan kapabilitas pekerjaan yang dengan sendirinya turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua yaitu bisnis franchise umumnya menetapkan standar dan kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkan, dan kedua hal tersebut tergantung pada masukan dalam proses produksi. Akibatnya terjadi sinergi antara UKM dan rantai pemasoknya untuk memastikan produk yang sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Materi ketiga yaitu perusahaan kecil. Di Amerika Serikat telah membentuk sebuah lembaga dengan tugas khusus membantu lancarnya operasi usaha kecil, yaitu Lembaga Administrasi Usaha Kecil. Lembaga yang sama dibentuk pula di Inggris yang disebut dengan Komisi Perusahaan-Perusahaan Kecil.
Di Indonesia, jumlah usaha kecil sangat mengesankan. Menurut data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM, 99,8% lebih usaha yang ada di Indonesia adalah usaha kecil. Perhatian pemerintah terhadap usaha kecil juga sangat mengembirakan. Berbagai keringanan dan kemudahan disediakan oleh pemerintah di Indonesia untuk merangsang dan membina usaha kecil seperti keringanan pajak, kemudahan dalam perizinan, dan kemudahan mendapat kredit khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil telah memberikan batasan yang jelas. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua itu memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 100 miliar rupiah. Yang ketiga itu merupakan warga negara Indonesia. Yang keempat berdiri sendiri, yang mana bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Selain hal-hal yang berada dalam undang-undang di atas tersebut, usaha yang tergolong kecil memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya yang pertama, usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum. Yang kedua, operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok. Yang ketiga, usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang saja. Yang keempat, usaha tidak memiliki karyawan. Yang kelima, modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi. Yang keenam, wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat perusahaannya. Keunggulan bisnis kecil ini, terdapat keunggulan bisnis kecil. Yang pertama, terdapatnya ada inovasi dari bisnis kecil. Yang kedua, biayanya yang rendah. Yang ketiga, layanan pelanggan yang superior. Yang keempat, mengisi ceruk pasar yang terisolasi. Juga ada kelemahan dari bisnis kecil, diantaranya yang pertama itu kelemahan manajemen, yang mana manajemen yang tidak memadai merupakan suatu dari hal-hal yang paling umum ditemukan dalam otopsitas kegagalan perusahaan. Yang kedua yaitu peraturan pemerintah, di mana para pemilik bisnis kecil seringkali sangat mengeluhkan peraturan ini dan pembatasan pemerintahan yang berlebihan. Biaya administrasi sendiri untuk menaati peraturan tersebut menghabiskan miliaran uang perusahaan kecil setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu kurangnya pendanaan, di mana pendanaan yang kurang memadai dapat memperumit kekurangan manajemen dengan mempersulit perusahaan kecil untuk menarik dan mempertahankan orang-orang yang berbakat. Selanjutnya yaitu submateri yang keempat, yaitu bentuk-bentuk badan usaha. Apa saja sih bentuk badan usaha ini? Yang pertama yaitu ada badan usaha perseorangan, yang mana perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Kelebihan dari perusahaan ini yaitunya selain pendirian yang mudah, juga tidak memerlukan organisasi yang besar, tapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Tujuan utama pendirian perusahaan perseorangan adalah semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Yang kedua yaitu firma. Badan usaha firma ini adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma ada dua cara. Yang pertama melalui akta resmi, yang proses selanjutnya harus sampai di berita negara. Namun jika memilih akta di bawah tangan, proses tersebut tidak perlu. Cukup melalui kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua itu kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik yang sekaligus bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul, seperti masalah utang piutang. Modal firma tersendiri diperoleh dari mereka yang terlibat dalam pembentukan firma. Dan tujuannya juga sama seperti badan usaha perseorangan, di mana semata-mata untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga itu perseroan komanditer atau komanditer finance cap. Perseroan komanditer atau sering disingkat dengan CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaannya.
Dalam perseroan komanditer, terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Tujuan pendirian CV adalah untuk mendirikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modal dengan tanggung jawab terbatas. Yang keempat itu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT ini merupakan badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Kelebihan antara lain itu memiliki bidang usaha yang luas, kewenangan tanggung jawab yang dimilikinya terbatas pada modal yang di sektor. Dalam praktiknya, jenis perseroan terbatas ini terdiri dari yang pertama dilihat dari segi pemilikannya. Terdapat perseroan terbatas biasa yang merupakan perseroan terbatas di mana para pendiri, pemegang saham, dan penguasanya adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia dalam pengertian tidak ada modal asing. Yang kedua itu perseroan terbatas terbuka yang merupakan perseroan terbatas yang didirikan dalam penanaman modal dan warga negara asing atau badan hukum yang dimungkinkan untuk menjadi pendiri, pemegang saham, atau pengurus dari perseroan terbatas tersebut. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau persero. Ini merupakan perseroan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Perseroan terbatas jenis ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang badan usaha milik negara. Biasanya pada perusahaan jenis ini, kata persero ditulis di belakang nama perseroan terbatas tersebut. Contohnya PT Telkom Persero. Dilihat dari segi statusnya, perseroan terbatas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Perseroan tertutup merupakan perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dari perseroan tidak melakukan penawaran umum. Yang kedua, perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan melakukan penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang kelima yaitunya perusahaan negara atau PN adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Sedangkan modal untuk mendirikan PN ini sendiri adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dibagi atas beberapa jenis, diantaranya yang pertama yaitunya perjan atau perusahaan jawatan, yang merupakan perusahaan negara yang didirikan untuk pengabdian dan pelayanan masyarakat dengan tetap memegang teguh prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Nah, yang kedua itu perusahaan umum atau perum, adalah perusahaan yang melayani kepentingan umum modal. Perum berasal dari pemerintahan atau pihak lain. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur sendiri. Yang ketiga itu perusahaan perseorangan atau persero yang merupakan perusahaan negara yang didirikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Bentuk badan hukum perusahaan ini adalah perseroan terbatas atau PT. Modal diperoleh seluruhnya atau sebagiannya dari negara. Selanjutnya beberapa macam perseroan terbatas. Yang pertama itu perseroan terbatas tertutup, yang mana yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Tidak setiap orang dapat ikut dalam modalnya. Biasanya pemegang saham berasal dari famili sendiri. Yang kedua itu perseroan terbatas terbuka, yang mana yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal go publik. Jadi saham sebelumnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham. Yang ketiga itu perseroan terbatas kosong, yang mana yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, yang hanya memiliki tinggal namanya saja karena masih terdaftar. PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Biasanya PT kosong semacam ini menanggung utang yang sulit untuk dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahamnya. Yang keempat yaitu perseroan terbatas asing. Perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga. Yang kelima yaitu perseroan terbatas domestik, yang mana yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Yang keenam yaitunya PT perseorangan, yang mana dikeluarkannya saham-saham untuk pengumpulan modal mempunyai maksud agar pemilik tidak berada di tangan satu orang.
Selanjutnya itu perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan didirikan dengan suatu peraturan daerah, modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintahan. Tujuan pendirian ini adalah untuk turut serta melakukan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya. Pemimpin perusahaan daerah ini diangkat oleh kepala daerah. Yang ketujuh yaitu yayasan. Yayasan ini merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Sedangkan modalnya berasal dari sumbangan atau wakaf atau hibah atau sumber lainnya. Yayasan memiliki pengurus dan harta pengurus dipisahkan dari harta yayasan. Yang ke-8 yaitu yang koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Modal dari koperasi tersendiri ialah modal sendiri dan modal pinjaman. Sedangkan tujuan dari koperasi ini adalah untuk membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya. Dan submateri kita yang terakhir yaitu apa sih perbedaan wirausaha dan usaha kecil? Perbedaannya itu yang pertama, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang memiliki badan hukum yang jelas. Perusahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produk, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang didapatkan. Dan setelah itu, bisnis kecil yang sangat bergantungan pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerial pun berbeda. Sistem manajerial perusahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. Dapat disimpulkan pada materi ini bahwa dalam pelajaran ini kita mengetahui arti kewirausahaan yang mana didefinisikan sebagai usaha mengambil resiko dengan cara menjalankan usaha sendiri serta mempergunakan peluang yang ada sehingga terciptanya usaha baru dengan melakukan pendekatan yang sifatnya inovatif sehingga usaha yang dikelola berpotensi untuk maju dan berkembang secara mandiri. Di sini kita juga telah mempelajari beberapa jenis perusahaan bentuk perusahaan kecil dan juga franchising, serta kita juga telah melakukan pembedaan terhadap wirausahaan dengan usaha kecil. Pada kesempatan kali ini cukup saya sampaikan, terlebih dan kekurangan saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.